kehidupan kita saat ini berubah. Adaptasi kebiasaan baru mengingatkan kita bahwa COVID-19 masih mengancam. Adaptasi kebiasaan baru merupakan langkah penyesuaian yang harus dilakukan untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan perilaku hidup bersih dan sehat, tetaplah menjaga kesehatan sendiri, menjaga kesehatan keluarga, menjaga kesehatan lingkungan, karena ini dunia kita. Adaptasi kebiasaan baru mengharuskan kita tetap waspada. Saya kira kalau orang COVID kekurangan oksigen tanpa gejala itu sekarang adalah yang paling banyak justru. Beberapa pasien tampaknya baik-baik tetapi memiliki kadar oksigen yang rendah dan ini tanpa disadari bisa menimbulkan kematian. Kondisi ini kita sebut namanya happy hipoksia. Pertanyaan ini sering timbul karena virus corona jenis baru ini menyerang paru-paru. Dan seseorang sehat biasanya memiliki saturasi oksigen, yaitu kadar oksigen di tepi itu 95. Namun beberapa dokter melaporkan, saya sendiri juga pernah mengalami penemukan pasien bahwa pasien tampaknya biasa-biasa tanpa gejala apapun, kadar oksigennya turun sampai 70-80% dengan saturasi oksigen. Karena itu ini tidak ditemukan pada kondisi penyakit-penyakit influenza yang biasanya. Yang jelas kalau kita ketahui orang itu kekurangan oksigen tanpa tidak diketahui tanda-tanda sebelumnya, maka akan menuju ke arah kematian dan ini bisa tidak terdeteksi kalau kita tidak membiasakan diri. Beberapa pasien kami kita coba menempatkan probe daripada pulsa oximetri di dalam jari tangan, ya kita pasang ya dengan udara biasa yang 21% kadarnya itu, biasanya orang itu cenderung kadarnya di atas 95. Pada pasien COVID ini kalau kita pasang kadar itu adalah 93, 92. Kalau kadarnya masih rendah, masih 93, 92, saya kira masih cukup representatif karena dia masih dalam posisi yang infeksius, yang sakit, yang perlu dibantu dengan suatu edukasi, dibantu dengan semangat, dibantu dengan obat-obat simptomatis supaya kadarnya menjadi lebih baik. Ya. Tetapi jangan dibiarkan tidak diketahui, karena itu biasakan pada pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi positif, usahakan monitoring pulse oximetry ini, yaitu mengukur kadar saturasi pada jari tangan kita. Cara mudah untuk mengetahui kekurangan oksigen pada kondisi COVID itu melakukan pemeriksaan pulse oximetry tadi yang saya katakan. Jadi pasien yang kita duga mungkin ODP, OTG, PDP atau konfirm positif itu harus selalu dilakukan pemeriksaan. Karena itu mereka yang melakukan karantina mandiri diingatkan bahwa mereka harus selalu bugar, mereka harus selalu tidak ada tanda-tanda yang tadi yang mungkin kekurangan oksigen dan lain-lain. Yang kedua adalah mewaspadai gejala-gejala COVID awal-awal. Jadi kita harus ingat, kita pernah demam, kita pernah batuk, kita pernah flu, pilek, sesak, kita pernah nyeri otot disertai riwayat demam. Kemudian kita juga pernah mengalami tidak nafsu makan, tidak ada selera makan. Mungkin itu karena tidak bisa membawa makanan yang enak, jadi anosmia dalam bahasa kedokterannya. Kita pernah diare, sakit perut seperti kelelahan, masuk angin dan lain-lain seperti begitu. Itu adalah gejala-gejala awal daripada COVID yang kemudian pelan-pelan selama kurang lebih 1-7 hari menuju arah ke infeksiusnya, dan terakhir setelah lebih 7 hari mereka tidak sadar bahwa kekurangan oksigen, maka biasanya mereka menuju ke arah ke lebih berat lagi, yaitu pasien jatuh menjadi gagal napas. Yang terakhir, pesan saya untuk masyarakat, kenali gejala awal sejak dini. Semakin dini gejala terdiagnosa, maka penanganan COVID-19 insya Allah cepat teratasi. Saya Dr. Kristi Yogo, spesialis anestesi, konsultan anestesi regional dari ID Surabaya. Tetap sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, semoga pandemi ini segera berlalu. Salam sehat.
Coronavirus hanya menyebar dengan satu cara. Virus menyebar di cairan bersin orang sakit, masuk melalui mata, hidung, mulut orang sehat. Jadi, bila Anda melihat orang bersin, batuk atau sakit, Anda dapat melakukan hal-hal berikut. 1. Jaga jarak setengah meter hingga 2 meter adalah jarak aman dari cairan bersin. Atau 2. Berikan masker. Bila bersin, orang di sekitarnya akan terjaga dari cairan bersin tersebut. Dan usahakan menghindari kerumunan. Kita tidak tahu siapa yang sedang sakit. Orang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun, tapi tetap bisa menularkan. Virus orang sakit dapat menular melalui tangan, gagang pintu, pegangan bus atau kereta, pulpen, sumpit, tisu, gelas, HP, keyboard, tombol lift, pegangan tangga, bagian luar masker, dan lain-lain. Bila Anda menyentuh barang-barang tersebut, kemudian menyentuh wajah atau mata Anda atau keluarga Anda, maka semua dapat tertular sakit. Virus tetap menempel pada objek selama 24 jam dan cara paling efektif untuk menghilangkannya adalah dengan mencuci pakai sabun. Akan sangat baik bila Anda ikuti 5 langkah pencegahan berikut. 1. Jangan sentuh muka Anda atau muka orang lain. Bila iya, cuci tangan hingga lengan pakai sabun. Cucilah tangan secara menyeluruh, bagian depan, belakang tangan, sela-sela jari, bawah kuku selama 20 detik. 2. Buang masker bila sudah kotor. Jangan pergunakan masker lebih dari sehari. Bakteri dapat berkembang pada masker bila dipakai terlalu lama. Jangan sentuh bagian luar masker. Bila tersentuh, segera cuci pakai sabun. 3. Jangan berbagi makanan, alat makan, gelas, handuk, dan lain-lain. Bila mungkin, tutup pintu pergunakan siku atau bahu Anda. Kita tidak mungkin menyentuh muka dengan siku atau bahu kita. Yang terakhir, cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah kembali dari tempat umum. Tetap jaga diri, kawan. Terima kasih.